warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nurul Jannah dengan NIM 20240501030044. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan akuntansi. Baiklah, bab 7 Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Pengertian dan sejarah Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley atau SOX adalah undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan publik setelah sejumlah skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom. SOX menetapkan standar yang lebih ketat untuk pelaporan keuangan, pengawasan internal, dan praktik audit. Baik, lanjut. Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen suatu organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap peraturan dapat dicapai. Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang membantu mencegah kesalahan, kecurangan, dan memastikan integritas laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta melindungi aset organisasi. Dampak Sarbanes-Oxley ACT terhadap dunia akuntansi. Peran auditor eksternal. SOX memperkuat peran auditor eksternal dengan memberikan mereka lebih banyak kekuasaan dan tanggung jawab dalam mengaudit laporan keuangan. Yang kedua, biaya kepatuhan. Meskipun tujuan SOX adalah untuk meningkatkan integritas pasar, kepatuhan terhadap regulasi ini juga menyebabkan peningkatan biaya operasional bagi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan pendidikan akuntansi. Kurikulum pendidikan akuntansi di universitas mulai beradaptasi untuk mencakup lebih banyak tentang etika, pengendalian internal, dan regulasi yang berkaitan dengan SOX. Yang keempat, peningkatan transparansi. SOX mewajibkan perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Ini membantu investor untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Yang kelima, tanggung jawab manajemen. Manajemen perusahaan harus secara langsung bertanggung jawab atas keakuratan laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas. Yang keenam, peningkatan pengawasan internal. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, mengurangi resiko penipuan. Bab 8. Akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan tagihan penjualan kepada pembeli sebesar transaksi penjualan kredit yang disepakati bersama. Selain dari transaksi penjualan kredit, piutang bisa timbul karena perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain. Transaksi penjualan secara kredit melibatkan dua pihak, penjual dan pembeli. Pihak penjual merupakan pihak yang berhak mendapatkan piutang atau disebut kreditur, sedangkan pihak pembeli merupakan pihak yang berkewajiban membayar utang yang disebut debitur. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Tambahkan metode langsung, yaitu metode pencatatan kerugian piutang yang langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Metode ini biasanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang berskala kecil atau dapat diberlakukan pada perusahaan yang tidak dapat menafsirkan kerugian piutang usaha dengan tepat. Adapun metode pencatatannya yaitu: yang pertama, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Yang kedua, setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal. Yang ketiga, pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas kesanggupan membayar piutang yang sudah dihapus dicatatkan dengan jurnal. Yang keempat, waktu penerima pembayaran
dari debitur yang mengatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal. Yang kelima, jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayar dicatat dengan jurnal. Lanjut bab 9, peranan akuntansi dalam bisnis. Pengertian dan tujuan akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa bisnis, atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Semakin seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula seseorang tersebut mengenai aspek keuangan yang berba dalam hidupnya. Definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui dua sudut pandang, yakni definisi dari sudut pandang panggung jasa akuntansi dan definisi dari sudut pandang proses kegiatannya. Peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Yang pertama, manajer, yang kedua, investor, yang ketiga, kreditor, yang keempat, instansi pemerintah, yang kelima, organisasi nirlaba, yang keenam, pemakaian lainnya. Lanjut bab 10, studi kasus akuntansi aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas. Aset ini dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau untuk bertujuan lainnya. Aset tak berwujud merupakan aset jangka panjang yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan di masa mendatang. Perbedaan utama antara aset tak berwujud dan aset berwujud adalah fisiknya aset berwujud memiliki wujud fisik yang nyata, bisa diraba, bisa ditebak, dan bisa disentuh. Pengukuran aset tak berwujud. Yang pertama, pengukuran awal, yang kedua, pengujian penurunan nilai atau implied testing. Yang ketiga, amortisasi, yang keempat, pengukuran setelah pengakuan. Baiklah, dampak aset tak berwujud bagi perusahaan. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Yang ketiga, pendapatan dan keuntungan. Yang keempat, inovasi dan pengembangan produk. Yang kelima, akses ke pasar global. Yang keenam, kepercayaan investor dan kreditor. Yang ketujuh, pengelolaan resiko. Bab 11, liabilitas. Pengertian liabilitas adalah liabilitas sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional yang ada di dalam bisnisnya. Dengan begitu, perluas serta perkembangan suatu perusahaan bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat apabila perusahaan bersikeras untuk tidak mengambil sebuah risiko dengan cara berhutang. Lanjut, pelaporan liabilitas dalam laporan keuangan. Yang pertama, liabilitas lancar, kewajiban perusahaan bagi yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti per bulan, per kuartal, atau per semester. Liabilitas lancar juga dikenal sebagai liabilitas jangka pendek atau short term liabilitas. Contoh liabilitas lancar adalah kredit rekening, koran, tagihan listrik, tagihan air, cicilan mesin, dan pajak penghasilan PPh. Liabilitas tidak lancar, kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Liabilitas tidak lancar juga dikenal sebagai liabilitas jangka panjang. Lanjut bab 12, akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian menggunakan register menurut Mulyadi 2016 nomor 373 mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi dokumen catatan dan sistem pengendalian kepentingan harga pokok produk dan menyajikan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sedangkan menurut Zaki Badriwan tahun 2013 nomor 223 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi organisasi
catatan, dan laporan tentang penggajian. Lanjut bab terakhir, bab 13. Akuntansi untuk persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan partnership merupakan gabungan antara dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Di Indonesia terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, persekutuan perdata firman dan persekutuan terdata atau CV. Karakteristik khusus dalam persekutuan yang membedakan dengan persekutuan perorangan atau perseorangan terbatas adalah perjanjian tertulis suatu persekutuan, artinya perjanjian ini merupakan kontrak. Syarat persekutuan. Syarat pembentukan persekutuan. Yang pertama, karakteristik persekutuan. Yang kedua, unsur pokok persekutuan. Yang ketiga, di dalam persekutuan harus selalu dituntut adanya kebersamaan. Baiklah, sekian itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.